Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raffles Jakananda dengan NPMG 1C016011, di mana di sini saya akan mempresentasikan seminar hasil saya yang berjudul Analisa Pengaruh Pengerjaan Kering dan Basah Terhadap Tingkat Kausan Pahat, HSSN Mil dan Kekasaran Permukaan pada Baja ST37. Terima kasih kepada dosen pembimbing utama saya, Bapak Henry Van Houten, STMT, dosen pembimbing pendamping Bapak Helmizar, STMT PhD, dan yang terhormat penguji satu saya, Bapak Ahmad Fauzan Suryono, STMT, dan penguji dua Bapak Nurul Iman Supardi, STMP. Di sini saya akan menjelaskan pada seminar hasil saya, bab pertama yaitu pendahuluan, pada bab kedua terdapat tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, serta bab 5 kesimpulan. Yang pertama adalah latar belakang. Yang melatar belakangi saya melakukan penelitian ini adalah proses milling adalah proses pengurangan material untuk membentuk suatu produk dengan cara memutarkan pahat milling yang dipasang pada spindle, sehingga setiap fluid melakukan pemakanan dengan menggerakkan benda kerja melalui meja yang bergerak secara vertikal dan horizontal. Yang kedua, tingkat kausan pahat berpengaruh terhadap kekasaran permukaan, karena semakin tinggi tingkat kausan pahat akan semakin tinggi pula tingkat kekasaran permukaan yang akan berpengaruh terhadap produk yang dihasilkan. Yang ketiga, penelitian dilakukan analisa dan pembahasan pengaruh laju pendinginan kering dan basah terhadap tingkat kausan pahat HSSN Mil dan kekasaran permukaan pada baja ST37. Tujuannya yang pertama adalah mengetahui kausan pahat N-Mil pada proses milling baja ST37. Yang kedua adalah mengetahui kualitas kekasaran permukaan dari baja ST37 pada proses pemesinan kering dan basah. Yang ketiga adalah mengetahui waktu proses pemesinan milling dengan menggunakan pahat HSSN Mil pada variasi media pendingin udara dan Romus oil. Batasan masalah yang saya gunakan yaitu tidak melihat pengaruh proses pendinginan terhadap struktur mikro dari benda kerja dan pahat N-Mil. Yang kedua, tidak ada variasi jenis benda kerja, dalam hal ini adalah baja ST37. Tidak ada variasi parameter pemesinan milling. Parameter yang digunakan adalah kecepatan makan 98 mm per menit. Yang kedua, putaran spindle 1100 rpm dan kedalaman makan yang digunakan adalah 1,5 mm. Bab kedua yaitu tinjauan pustaka. Di sini saya menggunakan teori yang pertama adalah Mino Kagoya, di mana penelitian yang dilakukan membahas mengenai variasi kedalaman pemakanan terhadap kekasaran permukaan. Dari penelitian yang dilakukan diperoleh parameter pemesinan milling terbaik. Yang kedua adalah Bambang Wijarnoko tahun 2012. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk menentukan metode perhitungan kausan pahat. Namun pada penelitiannya, metode perhitungan kausan pahatnya belum menentukan titik sudut awal untuk mengambil data kausan pahat. Nantinya kalau tidak ditentukan sudut awalnya, nanti nilai kausan pahat yang dihasilkan akan berubah-ubah. Yang ketiga, Muhammad Rahmat tahun 2019. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode pendingin basah dengan menggunakan minyak kacang murni. Namun minyak kacang murni masih cukup sulit untuk didapatkan dan harganya lumayan mahal, sehingga dilakukanlah menggunakan metode pendingin Romus oil dan pendingin udara langsung. Bab ketiga adalah metode penelitian, di mana diagram alir penelitian ini saya menggunakan yang pertama adalah studi literatur, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga persiapan alat dan bahan, lalu dilakukan pengamatan pahat, selanjutnya dilakukan proses pemesinan kering dan proses pemesinan basah, dan pengamatan mata pahat, pengukuran kekasaran permukaan, menganalisa data, lalu melakukan kesimpulan. Alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini, yang pertama mesin milling press universal konvensional, di mana mesin milling press universal konvensional dapat melakukan pemakanan secara sumbu X, Y, dan Z. Selanjutnya digunakan surface roughness tester TR200. Yang ketiga adalah pahat HSS and milling super hard, di mana panjang fluid adalah 25 mm serta panjang keseluruhannya adalah 72 mm dan diameternya yang digunakan adalah 10 mm. Yang keempat adalah mikroskop USB digital, di mana mikroskop USB digital nantinya akan dihubungkan dengan software HiView dan akan didapatkan hasil foto yang selanjutnya akan diinputkan ke software Inventor. Yang kelima adalah baja ST37, di mana baja ST37 banyak digunakan pada industri otomotif. Bahan selanjutnya digunakan adalah cutting tapping fluid atau Romus oil. Romus oil biasanya digunakan dengan perbandingan 1:10, di mana 1 liter Romus oil dan 10 liter air. Prosedur penelitian yang dilakukan adalah pertama, di sini terdapat mesin milling press universal konvensional. Selanjutnya benda kerja baja ST37 dijepitkan pada ragum.
yang terdapat pada meja mesin press milling universal. Selanjutnya dilakukan penginputan parameter. Yang pertama adalah putaran spindle 1100 rpm, yang kedua adalah kecepatan makan yaitu 98 mm per menit, dan yang ketiga adalah kedalaman makan yaitu 1,5 mm. Prosedur pengambilan data kausan pahat, yang mana pada penelitian ini digunakan mikroskop USB digital yang akan didapatkan bentuk foto, nantinya akan diolah pada software Inventor. Selanjutnya dilakukan penyekalaan karena menggunakan dua aplikasi yang berbeda. Yang pertama software HiView, di mana bawaan dari mikroskop USB digital tersebut, lalu dilakukan penginputan data pada software Inventor, di mana pada mikroskop USB digital ditentukan jarak awal yaitu 5 mm. Lalu ditarik garis pada software Inventor, terdapat nilai 260 mm atau 260 mm berbanding 5, atau juga bisa disederhanakan lagi menjadi 52 berbanding 1. Prosedur pengambilan data kausan pahat selanjutnya, di mana pada pahat terdapat 4 buah flut 1, flut 2, flut 3, dan flut 4. Selanjutnya dilakukan pengukuran kausan pahat dan didapatkan dihitung dengan menggunakan parameter yang telah parameter yaitu diameter pahat dibagi dengan diameter pahat pada gambar sama dengan VB flut dibagi VB flut pada gambar, lalu dilakukan perkalian silang, di mana diameter pahat yang sebenarnya adalah 10 mm dibagi dengan diameter pahat pada gambar yang sudah difoto menggunakan mikroskop USB digital, lalu dilakukan pengukuran pada software Inventor. Selanjutnya VB flut yaitu VB flut yang akan dicari atau VB flut sebenarnya dibagi dengan VB flut pada gambar, terdapat pada contoh gambar sebelah kanan foto atas. Itu adalah VB flut pada gambar yang telah diukur menggunakan software Inventor. Prosedur pengambilan data kekasaran permukaan. Prosedur pengambilan data kekasaran permukaan menggunakan Surface Roughness Tester TR200, di mana jarak pengambilan data adalah 5 mm, sedangkan panjang benda kerja adalah 170 mm, maka untuk setiap titik, untuk satu kali pengerjaan didapat 34 titik pengambilan data. Prosedur pengambilan data waktu pengerjaan atau pemakanan. Prosedur pengambilan data atau pengerjaan waktu pemakanan dilakukan secara teoritis maupun aktual, di mana secara teoritis dilakukan dengan perhitungan yaitu TC sama dengan LT per VF, di mana TC tersebut adalah waktu pemakanan yang dicari, LT sama dengan LV per LW per LN, di mana LV jarak pemotongan sebelum dengan satuan mm, LW adalah lebar pemotongan mm, di mana lebar pemotongan tadi adalah 170 mm, dan LN jarak pemotongan setelah dalam satuan mm. LP jarak pemotongan sebelum sama dengan diameter dibagi 2. Diameter pahat yang saya gunakan adalah 10 mm, maka didapatkan 5 mm ditambah dengan lebar pemotongan 170 mm didapatkan 175, dan LN jarak pemotongan setelah sama dengan 0. Maka TC sama dengan 175 dibagi dengan 98, TC sama dengan 1,78 menit. Setelah dilakukan perkalian, didapatkan nilai untuk secara teoritis 1 menit 46 detik 800 milidetik. Selanjutnya secara aktual diperoleh dengan menggunakan stopwatch, didapatkanlah 1 menit 43 detik 43,83. Pada proses pengerjaan kering dan basah, proses pengerjaan kering dibutuhkan waktu sebanyak 25 kali proses, dan proses basah membutuhkan waktu sebanyak 53 kali proses. Perhitungan waktu dengan pendingin kering secara teoritisnya diperoleh waktu 44 menit 30 detik dan aktual 43 menit 15 detik 750 milidetik, di mana secara teoritis dan aktualnya dikalikan dengan 25 kali proses. Sedangkan secara basah teoritis mencapai 94 menit 20 detik 400 milidetik dan aktual 91 menit 42 detik 990 milidetik. Proses tersebut yaitu sebanyak 53 kali proses dikali dengan waktu secara teoritis maupun aktual. Di sini terdapat grafik hasil dan pembahasan, di mana grafik perbandingan nilai keausan pahat dengan pendingin kering atau udara dan pendingin basah atau Dromos oil. Tadi sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa pengerjaan kering dan basah diperoleh waktu
yang berbeda atau pengerjaan yang berbeda, di mana pengerjaan kering dibutuhkan waktu mencapai 25 kali proses dan pengerjaan basah dibutuhkan sebanyak 53 kali proses. Di sini dapat dilihat grafik di mana fluid yang berbeda atau satu mata pahat terdapat 4 fluid. Nilai-nilai yang diperoleh memiliki perbedaan sehingga nantinya akan berpengaruh pada nilai kekasaran permukaan. Pada grafik ini nilai terendah yaitu pada fluid 2 yaitu 0,13 dan nilai tertinggi pada fluid 1 0,82 mm pada pengerjaan kering yaitu 25 kali proses. Dan yang kedua pada nilai terendah terdapat pada fluid 1 0,11 mm dan nilai tertinggi pada fluid 3 yaitu 0,80 mm. Dia membutuhkan waktu 53 kali proses. Hal tersebut dipengaruhi oleh pertama adalah getaran mesin pada mesin milling, yang kedua adalah kurang bersihnya benda kerja karena di belakangnya terdapat gram-gram, dan yang ketiga adalah tidak meratanya pemberian cairan pendingin. Selanjutnya adalah grafik kekasaran permukaan pendingin kering atau udara dan pendingin basah atau dromus. Tadi pada kausan pahat sudah dijelaskan bahwa nantinya berpengaruh terhadap nilai kekasaran permukaan. Di sini dapat dilihat tidak stabilnya nilai kekasaran permukaan akibat fluid atau nilai-nilai fluid yang tidak merata atau terjadinya perbedaan, sehingga nilai-nilai tersebut mempengaruhi terhadap nilai kekasaran permukaan yang diperoleh, di mana nilai kekasaran permukaan dengan pendingin kering yang terendah adalah 1,489 mikrometer dan nilai tertingginya adalah 1,845 mikrometer. Sedangkan pada pendingin dromus oil atau basah, nilai terendah yaitu 1,294 dan nilai tertinggi adalah 1,919 mikrometer. Selanjutnya adalah grafik kausan pahat versus kekasaran permukaan pendingin kering atau udara. Kausan pahat pada pendingin kering atau udara mengalami peningkatan, di mana nilai kausan pahat meningkat, maka sejalan juga dengan nilai kekasaran permukaan yang meningkat, namun terjadinya ketidakstabilan, di mana nilai kekasaran permukaan terendah terjadi pada nilai kekasaran permukaan terendah yaitu 1,489 sampai dan nilai tertingginya 1,845 mikrometer. Sedangkan nilai kausan pahat tertingginya terjadi pada 0,82 mm. Grafik kausan pahat versus kekasaran permukaan dengan pendingin basah atau dromus oil, di mana grafik ini hampir sama dengan grafik sebelumnya yaitu kekasaran permukaan dengan pendingin kering. Dengan pendingin basah atau dromus oil, nilainya pun meningkat, namun tetap terjadi perbedaan nilai atau tidak meratanya nilai kekausan pahat, sehingga nantinya sangat berpengaruh terhadap nilai kekasaran permukaan yang diperoleh. Dapat dilihat pada grafik nilai kekasaran permukaan meningkat, menurun, meningkat lagi, menurun lagi, dan mencapai nilai tertinggi atau pada saat kausan pahat maka kekasaran permukaan akan dihentikan pengerjaannya, di mana kekasaran permukaan terendah terdapat dimiliki nilai 1,294 mikrometer dan tertinggi 1,919 mikrometer. Kesimpulan yang diperoleh yaitu yang pertama, kausan pahat ASSN Mill memiliki batas kausan maksimal yaitu 0,8 mm. Proses pemesinan benda kerja pada baja ST37 dengan media pendingin udara dan dromus oil, batas kausan pahat maksimal dilakukan dengan proses pemesinan yang dilakukan sebanyak 25 dan 53 kali proses. Pendingin udara kausan pahat terbesar terletak pada fluid 1 dengan nilai 0,82 mm, sedangkan pendingin dromus oil kausan pahat terbesar terletak pada fluid 3 dengan nilai 0,8 mm. Kualitas dari kekasaran permukaan pada proses pemesinan dengan media pendingin udara dan dromus oil tidak terlalu signifikan perbedaannya, di mana dengan media pendingin udara nilai kekasaran permukaan terendah dan tertinggi yaitu 1,477 mikrometer dan 1,845 mikrometer. Sedangkan media pendingin dromus oil nilai kekasaran permukaan terendah dan tertinggi yaitu 1,294 mikrometer dan 1,948 mikrometer. Waktu untuk mencapai nilai kausan pahat dengan media pendingin dromus oil lebih lama dibandingkan dengan pendingin udara. Pada media pendingin dromus oil, waktu secara teoritis diperoleh 94 menit 20 detik 400 mili detik dan aktualnya yang dibutuhkan yaitu 91
menit 42 detik 990 milidetik. Untuk melakukan 53 kali proses pemesinan, sedangkan dengan media pendingin udara, waktu secara teoritis diperoleh 44 menit 30 detik dan aktual membutuhkan waktu 43 menit 15 detik 750 milidetik karena melakukan 25 kali proses pemesinan. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.